Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan terkait materi pertemuan ke-6, yaitu dengan subtema dokumen perjalanan 4. Poin-poin yang akan dipelajari pada dokumen perjalanan ke-4 ini yaitu masing-masing submateri pada pertemuan ini, yaitu kita akan mempelajari terkait dokumen voucher akomodasi. Nanti akan dijelaskan selanjutnya di bawah. Terus kemudian ada dokumen kesepakatan perubahan program perjalanan. Terus kemudian yang ketiga adalah dokumen laporan keuangan program perjalanan. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu terkait dokumen voucher akomodasi. Nah, apa sih kenapa kita harus tahu terkait bagaimana membuat dokumen voucher akomodasi? Tujuannya diantaranya adalah satu, sebagai tanda bukti konfirmasi akomodasi telah dipesan. Jadi biasanya kalau membuat tur perjalanan itu selalu berkaitan dengan akomodasi atau biasanya tempat menginap wisatawan ya gitu. Jadi tempat menginap wisatawan baik itu dia sehari, 2 hari maupun lebih dari 2 hari itu harus didokumentasikan dengan baik. Agar kenapa? Itu akan menjadi pegangan yang akan ditunjukkan kepada wisatawan ketika bertemu atau kalau bertanya, atau juga nanti jadi bahan pegangan untuk guide. Selain itu juga voucher itu adalah tanda bukti bahwa segala hal terkait keuangan itu terkait akomodasi sudah selesai. Itu biasanya jadi seperti contohnya sebagai kontrak antara tour planner atau perusahaan dengan penyedia jasa yang kemudian itu dipakai untuk guide nanti di lapangan seperti itu. Oke. Seperti hanya dengan dokumen-dokumen yang lain, biasanya bentuknya adalah PDF kemudian di print. Isinya berupa kesepakatan pemesanan akomodasi. Biasanya itu ada profil perusahaannya, terus kemudian nama dokumennya, ada profil perusahaannya, penyedia jasanya siapa, namanya apa, terus profil wisatawannya sendiri itu dikasih keterangan di dalam situ, terus apa saja kualitas atau kuantitas produk yang dipesan, terus kemudian keterangan siapa yang melakukan penanggung jawab. Nah, biasanya kalau di perusahaan travel itu yang menjadi penanggung jawabnya adalah bagian reservasi tiket. Nah, atau reservasi akomodasi biasanya itu yang itu yang menjadi pengurus atau penanggung jawab. Nah, ini seperti contoh dokumen yang sudah pernah saya
saya miliki itu ini ada kalau dilihat di sini ada profil perusahaan pemesan, terus profil perusahaan penyedia jasanya siapa. Kalau di sini kan profil perusahaan pemesannya itu ada Indonesia Quest. Kemudian profil perusahaan penyedia jasa itu Heritage Hotel, Indies Heritage Hotel. Terus profil wisatawannya, namanya, dan sebagainya. Terus kemudian profil produknya, hotelnya deluxe, atau single, atau twins. Dan kemudian teknik pembayarannya. Baik itu teknik pembayarannya dibayar dengan transfer, ataupun dibayar langsung oleh GAN. Terus keterangan penanggung jawab biasanya diikuti tanda tangan dan jam. Terus kemudian di slide berikutnya bisa dilihat contoh lainnya. Terus materi selanjutnya itu kita membahas terkait dokumen kesepakatan perubahan program perjalanan. Jadi kan kita sudah membahas itinerary sebelumnya. Nah, ya itinerary itu program perjalanan itu biasanya itu bisa saja berubah. Nah, ketika berubah, mesti itu akan berdampak terhadap timbulnya konflik. Nah, untuk meminimalisir konflik, biasanya kalau biro atau tour planner yang bagus, itu dia sudah mengantisipasinya terlebih dahulu. Jadi, jika ada program yang di itinerary itu harus diubah, atau akan diubah, harus ada kesepakatan bersama. Karena kenapa? Karena balik lagi saya jelaskan bahwa itinerary itu adalah kontrak antara si pembuat program dengan si pembeli program. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan tujuan? Kenapa dokumen kesepakatan itu harus dibuat dan harus dibawa oleh GAN? Adalah satu, sebagai jaminan perusahaan bahwa perubahan program merupakan kesepakatan bersama. Karena kalau tidak ada, biasanya si tamu minta ganti, tapi tiba-tiba di akhir bisa saja dia mempermasalahkan kenapa diganti. Padahal dia yang ingin. Nah, biasanya itu akan berdampak terhadap keuangan. Minta gantilah atau minta balikin uang lah, seperti itu. Dan untuk mengantisipasi tersebut, makanya harus ada surat kesepakatan. Terus kemudian sebagai bukti pertanggungjawaban guide kepada perusahaan, kita sewaktu-waktu terjadi perubahan pada program yang sudah disepakati. Ini saya tadi ya bilang mengantisipasi. Terus untuk meminimalisir kesalahpahaman dan kondisi yang tidak diinginkan di lapangan terkait wisatawan dan program yang sudah disepakati. Jadi biasanya ada kayak contohnya naik gunung nih, ada badai, terus nggak boleh gitu. Nah biasanya si tamunya ini ada yang minta turun saja, ada yang juga ngeyel harus naik gitu. Nah, itu juga sebagai pegangan buat guide maupun sebagai pegangan buat tamu. Kriterianya biasa dalam bentuk Word, kemudian di print, kemudian ditaruh di dalam sebuah map, dan kemudian dibawa oleh si guide. Nah, isinya adalah kesepakatan untuk merubah program dan detail perubahan program dan alasan. Jadi nanti program awal itu dideskripsikan, kemudian nanti dikasih keterangan program yang menggantikan, terus kemudian dikasih alasannya gitu. Terus itu yang dibuat contohnya seperti ini kira-kira. Ini lagi-lagi saya bilang bahasa Prancis, tapi sudah saya beri keterangan yang ada di sebelah kanannya bahasa Indonesianya. Tuh ada judul surat, ada nama peserta, ada anggota kelompok, terus alasan mengubah program, menghilangkan program, terus kemudian tanda tangan. Nah, kemudian ada dokumen laporan keuangan program perjalanan.
dokumen terkait keuangan. Tujuan kita mempelajari ini adalah untuk sebagai tanda bukti pengeluaran perusahaan. Jadi biasanya itu tour planner ketika membuat budgeting itu kan sudah ada markup-nya, sudah ada keuntungan dan sebagainya gitu. Nah, tentu saja untuk perusahaan atau buat tour planner itu ada untung, sehingga antara pengeluaran dan kemudian pemasukan itu pengeluaran itu harus jauh di bawah dari jauh dari pemasukan ya, sehingga untung gitu. Sehingga nanti operasional di lapangan biasanya itu guide-nya dikasih uang pegangan yang kemudian nanti uang pegangan itu boleh dikeluarkan asalkan nanti ada laporannya. Nah, itu laporan yang kita bahas ini adalah laporan terkait keuangan tersebut. Sebagai tanda bukti pengeluaran guide, biasanya ketika melakukan pengeluaran itu harus ada tanda buktinya bahwa memang benar itu dibelanjakan. Terus kemudian sebagai pembanding bahan evaluasi. Nah, nanti tour planner-nya biasanya melakukan evaluasi nih. Ini valid atau tidak, pengeluarannya balance atau tidak, seperti itu. Nah, karakternya itu biasanya tabel yang kemudian ditulis di Word, kemudian di print, terus kemudian berisi tentang pemaparan pengeluarannya apa saja. Contohnya makan, tiket, akomodasi, guide yang keseluruhannya dibayar oleh guide. Biasanya itu dicatat gambarannya seperti ini. Tuh, ada kode tour, nama guide, tanggal, deskripsi pengeluaran, nominal pengeluaran, total pengeluaran, sisa kekurangan budget. Tuh. Ini contoh lainnya. Oke, kira-kira untuk materi pertemuan ke-6 seperti ini. Untuk tugasnya nanti saya beri keterangan di di Google Classroom terkait form tugas. Oke, sekian untuk materi pertemuan ke-6. Jika ada yang belum paham, maka boleh diskusi langsung japri ke saya, atau bisa lewat Google Classroom Chat, atau bisa lewat grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.